Kalau perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, kesetiaan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yakinlah generasi di bawah kita akan meneladani kita. Tapi kalau tidak, maka generasi berikutnya tidak akan meneladani kita. Dan hasilnya, generasi berikutnya tidak bisa berbuat apa-apa. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Apapun yang akan kita hadapi pada hari ini, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Dan kita akan membaca dari 1 Tawari pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Ya, kembali lagi agak banyak tetapi tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Kita akan melihat beberapa generasi yang sangat luar biasa di bagian ini. Selain daripada suku Yehuda dan Lewi, suku Benyamin juga diistimewakan karena kesetiaannya terhadap keturunan Daud dan ibadah di Bait Allah. Suku Benyamin dalam pasal yang ke-7 itu adalah bersekutu dengan kerajaan utara, dan di pasal 8 adalah yang bersekutu dengan kerajaan Yehuda. Masih ingat ya, ini dibagi dua, utara dan Yehuda. Dan ini yang dibicarakan di sini adalah yang di Yehuda. Ada 4 kelompok suku Benyamin dalam perikop ini. Yang pertama yang tinggal di Geba, ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Silsilah dimulai dari Benyamin dan langsung menyempit kepada cucunya Ehud. Ehud adalah hakim yang membawa kemenangan bagi Israel ketika melawan Raja Moab, Eglon. Kita bisa bandingkan di Hakim-Hakim pasal 3 12 sampai dengan 30. Penyebutan Geba menunjukkan bahwa daerah ini tetap memiliki mereka sesudah pembuangan. Dan kedua, yang tinggal di Moab, Ono, Lot, dan Gad di ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Nah, bagian yang kedua ini menyoroti Saharaim di ayat yang ke-8 dan anak-anaknya El Paal ayat yang ke-12. Beberapa lokasi dimunculkan di sini. Saharaim tinggal di Moab, lalu keturunan El Paal membangun Ono dan Lod. Penyebutan kesuksesan pembangunan kota menyatakan bahwa berkat Allah bagi yang mendirikannya. Kemudian disebutkan Gad yang telah direbut oleh Beria dan Sema. Penyebutan 4 nama tempat ini mensahkan kepemilikan suku Benyamin atas wilayah-wilayah tersebut. Jadi mereka memang sukses untuk membangun dan merebut wilayah-wilayah tersebut. Dan yang ketiga, yang tinggal di Yerusalem, ayat 14 sampai dengan yang ke-28. Kalimat itulah para kepala puak, itu bisa mencakup, artinya itu bisa mencakup semua nama dalam ayat 14 sampai dengan yang ke-27. Namun dalam pasal yang ke-9 nanti, kalau kita lihat ayat 3 sampai dengan 9, hanya nama Yeroham yang muncul di pasal 9 ayat 8, tapi nanti kita akan bahasnya. Sebagian suku dari Benyamin itu telah kembali ke Yerusalem dan mereka diharapkan memiliki peranan besar dalam pemulihan umat Allah. Yang keempat, yang berhubungan dengan Yerusalem. Yeiel adalah bapak atau boleh dikatakan pendiri daripada Gibeon. Daftar ini juga menyebutkan Kishi dan Saul, raja pertama Israel. Lalu disebutkan pula Jonathan, sahabat karibnya Daud, dan Meribaal atau Mephiboset yang dikasihi Daud. Dan kalau kita lihat di ayat 35 sampai 40 mendaftarkan banyak orang perkasa serta banyak keturunan. Di sini ditujukan sumbangan militer mereka dan tanda berkat Allah. Penyebutan para leluhur yang terhormat membuat suku Benyamin itu harus dihormati. Nah, good readers, apa yang bisa kita lihat di sini dengan penyebutan-penyebutan demikian, begitu ya? Bahwa ternyata mereka itu menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa juga, walaupun dalam masa-masa pembuangan dan juga pasca pembuangan, setelah pembuangan. Bagaimana mereka bisa membangun kalau tidak memiliki generasi-generasi yang hebat-hebat seperti ini yang disebutkan oleh penulis 1 Tawari demikian. Nah, saya rasa juga sama ya dalam kehidupan kita ya, bahwa kita kadang-kadang melupakan generasi kita yang berikutnya. Kita lebih sering berfokus kepada diri kita untuk menjadi sukses, tetapi untuk ke generasi berikutnya kita tidak memiliki daya juang yang sangat kuat begitu. Tidak mengherankan kalau kita suka mendengar cerita-cerita tentang orang sukses. Kalau dia sukses, maka sebenarnya generasi yang kedua ya agak sukses dan generasi yang ketiga itu hancur begitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun bisnis-bisnis yang dibangun oleh generasi pertamanya sangat sukses, tetapi generasi keduanya itu ibaratnya cuma menghabiskan dan generasi ketiganya benar-benar sudah habis.
Mari kita pikirkan kembali, kita sebagai orang yang bisa membangun generasi ke generasi. Artinya, ketika kita membangun sesuatu, maka kita juga harus memikirkan untuk the next generation kita. Ketika kita melayani gereja kita, ketika kita melayani keluarga kita, maka kita juga harus memikirkan apa yang akan terjadi dengan generasi berikutnya. Itu dimulai dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu dimulai dari perbuatan kita kepada Tuhan. Kalau perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, kesetiaan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yakinlah generasi di bawah kita akan meneladani kita. Tapi kalau tidak, maka generasi berikutnya tidak akan meneladani kita. Dan hasilnya, generasi berikutnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sini kita belajar bahwa suku Benyamin walaupun dibilang kecil dan tidak berharga begitu ya, tetapi karena mereka serius untuk menghasilkan generasi-generasi yang bisa berhasil dan sukses, maka mereka sangat dihormati oleh Tuhan dan manusia. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.